Mas Alvin? Mas Alvin Adam. Padahal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam. Kenalkan saya Alvin. Tadi saya dengar Ustaz bilang bahwa yang benar, yang tahu benar dan salah itu cuma Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di kajian tadi. Yang ingin saya tanyakan Ustaz, bagaimana kita berdialog dengan kalbu kita pada saat kita sharing, syiar, coaching, atau apapun istilahnya, ke banyak orang, supaya kita tidak menyakiti hati orang yang bersangkutan. Ini terjadi karena saya besar dari keluarga yang majemuk, Ustadz. Pluralisme banget, terus terang. Jadi agak sulit bagi saya untuk mencoba. Di satu sisi saya yakin bahwa apapun yang disampaikan yang ada di Al-Quran pasti betul. Tapi bagaimana saya berdialog dengan saudara-saudara lain saya yang tidak seiman, supaya saya tidak menyakiti mereka, tapi saya betul tidak mengurangi ketakwaan saya pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik. Itu Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nanti Giovanni kebetulan juga balik. Jadi bertanya Gio, sekalian? Oke boleh. Berarti sekaligus dijawab dua, gak apa-apa Ustaz? Anda jawab aja dulu. Ya, jawab ini dulu. Oh takut lupa. Mas Alvin. Ya. Baik. Saya jawab satu-satu. Saya takut lupa. Mas Alvin yang berkehidupan majmuk dalam keluarga, setelah pulang pengajian lalu memanggil keluarga-keluarga yang non-muslim, duduk sini semua. Setelah duduk lalu disampaikan, Inna dina indallahil Islam. Agama di sisi Allah adalah Islam. Wa man yabtaghi ghairal islami dina. Siapa yang mencari agama selain dari Islam, falan yuqbala minhu, maka dia tidak diterima. Wa huwa fil akhirati minal khasirin. Di akhirat neraka jahanam tempatnya. Kira-kira apa yang terjadi? Selama nggak diupload gak apa-apa. Pertanyaannya, apakah yang disampaikan tadi benar? Benar. Ini kita bukan bicara masalah kebenaran tidak kebenaran, tapi dalam Islam diajarkan ud'u ila sabili rabbik, ajak orang ke jalan Allah bil hikmah wal mau'izatil hasanah, suri tauladan yang baik, santun, kelembutan. Saya cerita, ada seorang imam dari kalangan tabi'in, Nabi Muhammad SAW, di bawah Nabi sahabat Nabi, di bawah sahabat Nabi tabi'in. Orang yang ketemu dengan Nabi, sahabat. Yang ketemu dengan sahabat namanya tabi'in. Nama tabi'in ini Al-Imam Al-Hasan Al-Basri. Meninggal tahun 110 Hijrah di kota Basrah, Irak. Dia rumahnya di tepi bukit, sehingga tetangganya di atas, dia di bawah. Suatu ketika dia sakit. Tidak keluar rumah, tetangganya turun dari atas, non-muslim, menjenguk ke rumahnya, dilihat di ruang tamu, mana Hasan Basri? Ya tidak ada, dia di kamar, dijenguk di kamarnya. Hai Imam Hasan Al-Basri, ya apa kabarmu? Aku sakit. Itu di pojok rumahmu ada ember, iya. Apa itu ember? Menampung air dari atas. Air apa? Aku tidak tahu, aku tampung saja. Kalau tidak salah, itu air WC ku. Air WC si non-muslim jatuh menetes ke bawah. Lalu kemudian dia bertanya, berapa lama sudah kau menahankan air menetes ini? Ishruna sanah, 20 tahun. Ajaran apa yang mengajarkanmu seperti ini, wahai Hasan Basri? Saksikanlah wahai Hasan Basri, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Tersentuh hatinya karena akhlak dan kelembutan. Berapa banyak orang tua yang dulu kehilangan anaknya ketika orang tua itu masih satu keyakinan dengan dia, tak pernah datang, mabuk narkoba, tapi ketika sudah masuk Islam, membawa makanan, menyentuh kebaikan, memeluk ciumnya, karena Islam tak melarang putus hubungan walaupun beda agama. Akhirnya orang tua itu tersentuh, berkata, dulu kusangka kalau anakku pindah agama dia akan hilang, tapi justru sekarang kau makin dekat dengan aku. Saksikanlah na asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Rasulullah. Tapi sayangnya itu hanya di sinetron aja. Kita mau contohkan real dan nyata. Oleh sebab itu maka
sentuhlah dia dengan akhlak Islam, karena Allah Subhanahu wa taala tidak pernah memuji Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ai Muhammad yang tahajudnya sampai kakinya bengkak. Ai Muhammad, enggak. Tapi apa bunyi ayatnya? Wa innaka la'ala khuluqin azim. Sesungguhnya engkau wahai Muhammad SAW berakhlak mulia. Akhlakul karimah. Makanya Nabi itu datang, apa kata dia? Innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Aku datang untuk menyempurnakan akhlak. Anak Abu Bakar namanya Asma. Asma ini satu ayah dengan Aisyah istri Nabi, tapi lain ibu. Ibunya non muslim. Setelah Asma pindah dari kota Makkah ke kota Madinah, ibunya rindu, datang ingin menemui Asma. Asma takut bertemu ibunya karena non muslim. Akhirnya melapor ke Nabi, ya Rasulullah, ya ummi qadimat, ibu saya datang. Afa asiluha, ibu saya datang jauh dari kota Makkah, tapi saya takut menemuinya karena akidahnya berbeda. Bolehkah saya silaturahim dengan dia? Kata Nabi, apakah Nabi menjawab, ini pedang pancung kepala makmu. Kata Nabi, siliha, silakan sambung silaturahim. Afa'utiha, boleh aku beri dia hadiah? Apa kata Nabi? I'tiha, beri dia hadiah. Berdasarkan hadis ini, kata Syekh Atiyah Saqar, Mufti Al-Azhar Mesir, boleh memberi daging kurban kepada non-muslim dengan syarat kurban sunat, bukan kurban wajib. Zakat tak boleh, karena wajib untuk umat Islam. Kurban wajib, kurban nazar tak boleh. Kalau nanti saya punya anak, saya bernazar mau kurban ya Allah, tapi kalau enggak punya anak sampai mati enggak mau kurban, itu enggak boleh. Kurban sunat boleh. Jadi saudara saya Mas Alvin, maka tunjukkan saja dengan perilaku, dengan kelembutan, dengan akhlak, tahadu tahabu, saling berbagi hadiah, maka kau akan berkasih sayang. Bersalaman, menghilangkan kedengkian, kemarahan, kelembutan, maka insya Allah, tapi tetap dengan berpegang ada aturan-aturan. Kehidupan sosial tak masalah, tapi kalau sudah terkait dengan akidah harus tegas. Wala ana abidum ma'abadtum wala antum abiduna ma'abud lakum dinukum waliyadin. Wallahu a'lam. Ya, berikutnya